Selama bertahun-tahun, El Salvador hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Jalanan kota bukan sekedar jalur lalu lintas, namun medan perang tak kasat mata antara geng kriminal dan warga sipil. Kekerasan bukan hal asing, pemerasan, penculikan, dan pembunuhan menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Hidup adalah pertaruhan. Namun, kejahatan ini tidak hanya terletak pada tindakan kriminal di luar hukum, tetapi juga menyusup ke dalam struktur pemerintahan. Korupsi yang merajalela di tubuh negara, terutama di kalangan pejabat publik dan aparat keamanan, semakin memperburuk situasi. Geng-geng tersebut tidak hanya beroperasi di bawah bayang-bayang ketidakmampuan negara, tetapi juga dengan bantuan dan perlindungan dari mereka yang seharusnya menegakkan hukum. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang tokoh yang mengubah arah sejarah negara kecil ini, Nayib Bukele. Ia datang bukan dari partai tradisional, tapi dari kemarahan rakyat yang muak pada sistem lama. Dengan tangan besi dan strategi digital, Bukele melancarkan perang terhadap geng. Ribuan ditangkap, jalanan dibersihkan, dan angka kejahatan turun drastis. Tapi di balik statistik yang membaik, muncul pertanyaan, berapa harga yang harus dibayar demi rasa aman? Ini adalah kisah tentang ketakutan, kekuasaan, dan perubahan radikal. Kisah El Salvador di era Nayib Bukele. Pada tahun 1980 hingga 1992, El Salvador terjerumus ke dalam perang saudara yang mengerikan. Perang ini tidak hanya menghancurkan kehidupan ribuan orang, tetapi juga meninggalkan luka yang mendalam. Penyebab utama dari konflik ini adalah ketidakadilan sosial yang melanda negara, ketimpangan ekonomi, ketidaksetaraan politik, dan penindasan terhadap kelas pekerja dan petani. Pada satu sisi ada pemerintah yang didukung oleh militer dan elit yang kaya, sementara di sisi lain gerakan pemberontak yang dipimpin oleh kelompok sayap kiri seperti FMLN yang memperjuangkan hak-hak rakyat miskin. Selama lebih dari satu dekade, kedua belah pihak terlibat dalam kekerasan yang brutal. Pemerintah menggunakan pasukan militer untuk menumpas pemberontakan, seringkali dengan cara yang tidak manusiawi, menyiksa, membunuh, dan menghilangkan orang-orang yang dianggap sebagai ancaman, baik dari kalangan pemberontak maupun warga sipil. Pemberontak FMLN di sisi lain menggunakan taktik serangan gerilya dan terkadang melakukan tindakan kekerasan terhadap target-target militer dan sipil yang dianggap mendukung rejim. Setelah lebih dari 75.000 nyawa melayang dan negara berada dalam kehancuran, tercapai kesepakatan damai yang mengakhiri perang saudara tersebut. Perjanjian perdamaian Chapultepec menjadi titik balik. Namun dampak psikologis dan sosial dari perang tetap membekas, meninggalkan masyarakat yang terpecah dan negara yang rawan ketegangan. Dalam upaya menyelamatkan diri dari kekerasan dan kemiskinan, banyak warga El Salvador bermigrasi ke Amerika Serikat, khususnya ke Los Angeles dan kota-kota besar lain di California. Mereka tiba sebagai pengungsi, mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih aman. Namun di AS mereka tidak serta-merta mendapatkan kehidupan yang layak. Banyak dari mereka hidup dalam kemiskinan, diskriminasi, dan lingkungan penuh kekerasan. Dalam konteks inilah geng-geng seperti MS-13 dan Barrio 18 mulai tumbuh. Dibentuk oleh pemuda-pemuda Salvador yang mencari solidaritas, identitas, dan perlindungan. Geng ini awalnya beroperasi di jalanan Los Angeles, belajar cara kerja geng Amerika, kekerasan terorganisir, dan perdagangan ilegal. Memasuki pertengahan 1990-an, pemerintah Amerika Serikat mulai menerapkan kebijakan imigrasi yang keras terutama terhadap imigran yang terlibat kejahatan. Banyak anggota geng Salvador yang lahir atau tumbuh besar di AS meski tanpa kewarganegaraan kemudian ditangkap dan dideportasi ke El Salvador. Mereka dikirim kembali ke negara asal yang tidak mereka kenal lagi. Tetapi mereka membawa struktur geng, ideologi kekerasan, dan keterampilan kriminal dari AS. Sesampainya di El Salvador, para mantan imigran ini dengan cepat merekrut pemuda lokal dan memperluas jaringan geng di berbagai kota dan desa. Mereka memperkenalkan sistem kontrol wilayah, pemerasan, perekrutan paksa, dan kekerasan brutal yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara itu. Negara yang sudah rapuh akibat perang dan kemiskinan kini menghadapi ancaman baru, kejahatan terorganisir modern yang sulit diberantas. Dalam 2 dekade berikutnya, MS-13 dan Barrio 18 berkembang menjadi jaringan kriminal transnasional dengan pengaruh tidak hanya di El Salvador, tetapi juga di Honduras, Guatemala, dan kembali lagi ke AS. Jadi migrasi warga Salvador ke AS akibat perang saudara menjadi akar awalnya.
dan deportasi mereka kembali membawa serta bibit kekerasan yang berkembang menjadi krisis keamanan nasional. Mereka mengontrol berbagai bentuk kegiatan ilegal, seperti pemerasan, penyelundupan senjata, narkoba, pencucian uang, dan pembunuh berbayar. Operasi geng ini sering berlangsung secara terang-terangan di banyak komunitas miskin dan padat penduduk, di mana aparat penegak hukum tidak mampu atau tidak berani masuk. Selain itu, para geng mengontrol rute transportasi, terminal, sekolah, bahkan gereja. Anak muda sering dipaksa bergabung atau dibunuh jika menolak. Wilayah kekuasaan mereka jelas dipetakan, dan perbatasan antar wilayah bisa menjadi lokasi bentrokan berdarah. Penjara-penjara di El Salvador justru menjadi pusat kendali geng. Pemimpin-pemimpin tinggi geng sering melanjutkan perintah dari balik jeruji menggunakan kurir atau bahkan lewat ponsel. Hal ini membuat sistem penahanan menjadi bagian dari jaringan kriminal, bukan pemutusnya. Di sisi lain, korupsi menyentuh hampir semua tingkatan pemerintahan. Mantan presiden seperti Antonio Saka dijatuhi hukuman karena menyelewengkan dana publik. Sementara Mauricio melarikan diri ke Nicaragua untuk menghindari dakwaan. Dana bantuan sosial, proyek infrastruktur, dan anggaran keamanan sering digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau membiayai kampanye politik. Lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan kerap tidak independen. Banyak kasus di mana polisi menerima suap dari geng untuk membiarkan aktivitas mereka berlangsung. Jaksa dan hakim bisa diintervensi oleh kekuasaan politik, sementara proses hukum menjadi lamban, bias, atau tidak transparan. Hal ini menciptakan kesan bahwa hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil, sementara kaum elit bebas dari pertanggungjawaban. Skandal gencatan senjata 2012 memperburuk situasi, karena pemerintah diduga membuat kesepakatan rahasia dengan geng untuk menurunkan tingkat kekerasan demi pencitraan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik bisa menjadi alat negosiasi kriminal. Akibat gabungan antara kekerasan geng dan korupsi elit, masyarakat El Salvador hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Banyak warga merasa tidak ada gunanya melapor ke polisi karena polisi tidak selalu bisa dipercaya dan proses hukum lambat atau tidak menghasilkan keadilan. Kejahatan terorganisir dan korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi menjadi akar dari krisis sosial, politik, dan kepercayaan di El Salvador. Negara ini menghadapi tantangan besar antara menegakkan ketertiban dan melindungi demokrasi. Selama keadilan bisa dibeli dan kekerasan digunakan sebagai alat kekuasaan, masyarakat akan terus hidup dalam ketidakpastian dan rasa takut yang mendalam. Masyarakat yang kehilangan harapan pada demokrasi lebih memilih kepemimpinan yang tegas meskipun otoriter. Presiden Nayib Bukele memanfaatkan ketidakpercayaan ini dengan mengambil langkah-langkah ekstrim. Munculnya Nayib Bukele sebagai Presiden El Salvador menandai titik balik besar dalam politik negara tersebut. Ia dilahirkan pada tahun 1981 di San Salvador dan memulai karirnya sebagai pengusaha di bidang komunikasi dan periklanan. Sebelum terjun ke dunia politik tanpa latar belakang dari dua partai besar tradisional El Salvador, yaitu FMLN, Front Farabundo Martí untuk Pembebasan Nasional, dan Arena, Aliansi Republik Nasionalis. Bukele pertama kali menjabat sebagai wali kota Nuevo Cuscatlán pada 2012, dan kemudian menjadi wali kota San Salvador pada 2015. Keduanya melalui tiket partai FMLN. Namun pada 2017 ia dikeluarkan dari partai karena konflik internal dan kritik terbukanya terhadap kepemimpinan partai tersebut. Pengusiran ini justru menjadi titik awal munculnya gerakan politik baru yang ia bangun, yaitu Nuevos Ideas, partai yang mengusung perubahan total dari sistem politik lama yang dianggap korup dan tidak efektif. Karena Nuevos Ideas belum bisa mengikuti pemilu secara langsung, Bukele mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu 2012 melalui koalisi dengan partai kecil Ghana. Ia memenangkan pemilu tersebut dalam satu putaran dengan lebih dari 53% suara. Sebuah prestasi luar biasa dalam sejarah demokrasi El Salvador. Kemenangan ini menunjukkan ketidakpuasan luas rakyat terhadap partai-partai tradisional dan kerinduan terhadap kepemimpinan baru yang menjanjikan perubahan nyata.
Sebagai presiden, Bukele dikenal dengan gaya populis otoriter. Ia sering menggunakan media sosial, terutama Twitter dan TikTok, untuk menyampaikan kebijakan, menyindir lawan politik, dan berinteraksi langsung dengan rakyat. Gaya ini membuatnya sangat populer, terutama di kalangan generasi muda. Namun, Bukele juga dikritik keras atas berbagai langkah kontroversial. Pada Mei 2021, tidak lama setelah partai koalisinya menguasai majelis legislatif, ia memecat seluruh hakim Mahkamah Konstitusi dan Jaksa Agung, lalu menggantinya dengan orang-orang yang dianggap loyal. Ini dipandang sebagai upaya melemahkan sistem check and balance dan memperkuat kekuasaan eksekutif. Langkah tersebut mendapat kecaman dari komunitas internasional karena dianggap sebagai pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Puncak gaya otoriternya terlihat jelas dalam strategi Guerra contra las Pandillas. Pada tahun 2022, Presiden Nayib Bukele meluncurkan operasi besar-besaran melawan geng kriminal di El Salvador sebagai respon terhadap peningkatan tajam kekerasan, termasuk insiden pembunuhan massal pada bulan Maret yang menewaskan lebih dari 80 orang dalam beberapa hari. Operasi ini ditandai dengan diberlakukannya keadaan darurat nasional, yang kemudian diperpanjang setiap bulan hingga waktu yang belum ditentukan. Keadaan darurat ini memberi kekuasaan luas kepada aparat keamanan untuk menangkap siapapun yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan geng tanpa perlu surat penangkapan, dan membatasi hak-hak sipil seperti kebebasan berkumpul dan akses terhadap pengacara. Pemerintah mengerahkan ribuan tentara dan polisi ke berbagai komunitas yang diduga dikuasai oleh geng seperti MS-13 dan Barrio 18. Dalam waktu singkat, lebih dari 70.000 orang ditangkap, dan banyak di antaranya ditahan tanpa proses hukum yang jelas. Pemerintah juga membangun penjara besar yang disebut Sekot, sebuah kompleks penjara berkapasitas 40.000 orang, yang dirancang untuk menampung anggota geng dan simbol dari kekuatan negara atas kejahatan terorganisir. Strategi ini mendapat dukungan besar dari rakyat El Salvador karena secara nyata menurunkan angka kejahatan, terutama pembunuhan yang selama bertahun-tahun menjadikan El Salvador salah satu negara paling berbahaya di dunia. Banyak warga menyatakan bahwa untuk pertama kalinya mereka merasa aman berjalan di jalanan tanpa takut akan kekerasan geng. Bukele memanfaatkan dukungan ini untuk memperkuat narasi bahwa keamanan dan ketertiban lebih penting daripada formalitas hukum. Namun di sisi lain, operasi ini menuai kritik tajam dari organisasi hak asasi manusia, lembaga internasional, dan media asing. Banyak laporan menyebutkan adanya penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan di dalam penjara, kematian dalam tahanan, dan kurangnya akses terhadap pengadilan yang adil. Ribuan orang yang ditangkap tidak memiliki hubungan langsung dengan geng, termasuk anak-anak, remaja, dan orang-orang miskin yang tinggal di lingkungan rawan. Bukele menanggapi kritik ini dengan tegas dan menuduh komunitas internasional membela kriminal, serta menyatakan bahwa model keamanan El Salvador ini menjadi contoh global. Ia bahkan menyebut bahwa kebijakan keras ini perlu untuk membersihkan negara dari puluhan tahun pengaruh kekuasaan geng yang tidak pernah berhasil ditangani oleh pemerintah sebelumnya. Operasi besar-besaran tahun 2022 itu bukan hanya menjadi tonggak dalam pemerintahan Bukele, tetapi juga mengubah landscape keamanan dan politik di El Salvador secara fundamental. Ia berhasil membangun dukungan rakyat yang sangat kuat, namun dengan konsekuensi pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini telah memicu perdebatan global tentang batas antara keamanan nasional dan kebebasan sipil. Meskipun mendapat kritik internasional, Bukele tetap sangat populer di dalam negeri. Tingkat kepercayaannya sering berada di atas 80%, menjadikannya salah satu kepala negara paling populer di dunia. Ia bahkan mencalonkan diri kembali dan memenangkan masa jabatan kedua pada 2024, setelah Mahkamah Konstitusi yang loyal padanya mengizinkan pencalonan kembali, meskipun konstitusi El Salvador sebelumnya melarangnya. Kepemimpinan Nayib Bukele mencerminkan paradoks politik modern. Di satu sisi ia dipuja rakyat karena keberhasilannya dalam meningkatkan keamanan dan stabilitas. Di sisi lain ia dianggap mengikis demokrasi melalui konsolidasi kekuasaan dan pembatasan kebebasan. Fenomena ini menunjukkan betapa dalamnya krisis kepercayaan rakyat terhadap sistem lama dan betapa kuatnya daya tarik seorang pemimpin yang menjadikannya tindakan nyata, meskipun dengan risiko otoritarianisme. Pembangunan penjara Sekot adalah bagian paling simbolik dan kontroversial dari strategi Presiden Nayib Bukele dalam memerangi geng kriminal di El Salvador. Penjara ini diumumkan dan dibangun pada tahun 2022 sebagai respon terhadap lonjakan penangkapan massal dalam operasi besar melawan geng.
yang menyebabkan sistem penjara di El Salvador mengalami kelebihan kapasitas parah. Sekot dibangun di wilayah Tecoluca di Departemen San Vicente dan secara resmi diresmikan pada awal tahun 2023. Penjara ini diklaim sebagai kompleks penjara terbesar dan paling aman di Amerika Latin, dengan kapasitas untuk menampung hingga 40.000 tahanan, khususnya anggota geng MS-13, Barrio 18, dan kelompok kriminal lainnya. Fasilitas ini dibangun di lokasi terpencil dan dijaga ketat oleh ribuan aparat keamanan, termasuk militer dan polisi, dilengkapi dengan sistem keamanan tingkat tinggi seperti kamera pengawas 24 jam, detektor logam, penghalang listrik, dan dinding tinggi berlapis. Penjara ini dirancang untuk menjadi tempat dari mana para tahanan tidak akan pernah bisa melarikan diri. Di dalamnya terdapat blok-blok sel tanpa jendela, area kontrol ekstrim, serta minim fasilitas pribadi bagi para tahanan. Bahkan tempat tidur hanya berupa ranjang besi tanpa kasur. Sekot menjadi pusat perhatian internasional ketika pemerintah El Salvador merilis video pemindahan besar-besaran. Ribuan tahanan bertelanjang dada, tangan diikat, dan kepala bertunduk dalam formasi ketat yang dianggap memperlihatkan dominasi total negara atas para narapidana. Video ini menyebar luas dan memicu reaksi beragam, dari pujian atas ketegasan pemerintah hingga kecaman atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden Bukele menyebut penjara ini sebagai simbol kemenangan negara atas terorisme geng dan menegaskan bahwa El Salvador tidak akan lagi ditakuti oleh penjahat. Namun kelompok hak asasi manusia menyatakan kekhawatiran serius tentang kondisi penahanan, potensi penyiksaan, serta kurangnya transparansi hukum dalam proses pengadilan terhadap mereka yang dikurung di sana. Banyak tahanan ditahan tanpa bukti kuat atau proses pengadilan yang adil, dan tidak sedikit keluarga yang tidak mendapat informasi tentang nasib kerabat mereka di dalam penjara. Secara keseluruhan, pembangunan penjara Sekot mencerminkan pendekatan Bukele yang ekstrim terhadap keamanan, berfokus pada represi dan kekuatan negara untuk mengadilkan kejahatan. Namun dengan mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia, penjara ini menjadi simbol kuat dari perubahan besar yang terjadi di El Salvador, baik dari segi keamanan maupun sistem pemerintahan yang semakin otoriter. Kehidupan di dalam penjara Sekot sangat keras, penuh pembatasan, dan dirancang secara khusus untuk menimbulkan efek jera bagi para tahanan, yang sebagian besar adalah tersangka anggota geng kriminal seperti MS-13 dan Barrio 18. Pemerintah El Salvador secara terbuka mempromosikan penjara ini sebagai tempat di mana narapidana kehilangan semua hak kenyamanan, kebebasan, dan bahkan identitas sosial mereka. Tahanan hidup dalam kondisi pengawasan total 24 jam, tanpa akses ke cahaya alami karena tidak ada jendela di dalam sel. Mereka tidak memiliki tempat tidur layak, hanya ranjang besi tanpa kasur, dan sangat minim akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, atau perawatan medis. Makanan disediakan dalam porsi terbatas dan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum. Kebebasan bergerak di dalam penjara hampir tidak ada. Tahanan dikurung dalam sel besar berisi ratusan orang dengan ruang sangat terbatas, dan mereka hanya dikeluarkan saat ada kebutuhan administratif atau kondisi darurat. Tidak ada kunjungan keluarga, tidak ada aktivitas pendidikan atau rehabilitasi, dan akses terhadap pengacara sangat terbatas. Pemerintah menyebut sistem ini sebagai pemusnah total pengaruh geng di dalam penjara. Selain itu, para tahanan tidak dipisahkan berdasarkan status hukum mereka. Banyak dari mereka yang masih menunggu proses pengadilan dicampur dengan narapidana yang telah divonis. Hal ini menuai kritik serius dari lembaga-lembaga hak asasi manusia yang menyoroti pelanggaran prinsip praduga tak bersalah. Kehidupan di dalam penjara Sekot mencerminkan filosofi hukuman bukan rehabilitasi. Penjara ini menjadi alat utama dalam strategi Nayib Bukele untuk menunjukkan kontrol penuh atas geng dan kejahatan, sekaligus menjadi simbol kekuasaan negara atas individu yang dianggap sebagai ancaman. Namun pendekatan ini juga memunculkan pertanyaan besar tentang etika, hukum internasional, dan masa depan sistem peradilan di El Salvador. Reaksi terhadap strategi keamanan ekstrim yang diterapkan oleh Presiden Nayib Bukele termasuk pembangunan penjara Sekot dan penahanan masalah anggota geng sangat beragam, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Di dalam negeri, reaksi publik sebagian besar positif dan mendukung. Mayoritas rakyat El Salvador menurut berbagai survei merasa kehidupan mereka menjadi jauh lebih aman. Tingkat pembunuhan di negara tersebut turun drastis, dari salah satu yang tertinggi di dunia menjadi salah satu yang terendah di Amerika Latin. Banyak warga yang sebelumnya hidup dalam ketakutan karena dominasi geng, kini merasa bebas bergerak, menjalankan bisnis dan kehidupan tanpa intimidasi. Keamanan yang dirasakan masyarakat ini membuat Bukele mendapatkan tingkat kepercayaan publik yang luar biasa tinggi, bahkan setelah memberlakukannya kebijakan yang secara terbuka melanggar kebebasan sipil. Bagi banyak orang, keamanan dan stabilitas menjadi prioritas utama dibandingkan prinsip hukum dan demokrasi. Namun secara internasional respon jauh lebih kritis dan penuh kekhawatiran. Sejumlah organisasi hak asasi manusia menyuarakan kecaman terhadap penahanan sewenang-wenang, perlakuan buruk terhadap tahanan, tidak adanya proses hukum yang adil, dan kondisi penjara yang tidak manusiawi. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa menjadi presiden berbahaya bagi negara-negara lain yang menghadapi masalah keamanan serupa. Beberapa pemerintah negara asing, terutama dari Amerika Serikat dan Eropa, juga menyatakan keprihatinan terhadap kemunduran demokrasi di El Salvador. Mereka menyoroti langkah Bukele untuk melemahkan sistem check and balance, seperti mengganti hakim Mahkamah Konstitusi dan memperpanjang masa keadaan darurat tanpa pengawasan ketat dari lembaga legislatif atau yudikatif. Beberapa bantuan internasional bahkan sempat ditinjau ulang akibat pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun demikian, ada juga negara atau pemimpin yang terinspirasi oleh model Bukele dan mempertimbangkan pendekatan serupa untuk menangani kejahatan terorganisir, terutama di Amerika Latin. Bukele memposisikan El Salvador sebagai contoh sukses dalam memberantas geng dan dengan bangga menyatakan bahwa negaranya kini adalah yang paling aman di belahan barat. Reaksi yang kontras ini memperlihatkan ketegangan mendalam antara dua nilai utama dalam pemerintahan modern, keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara rakyat El Salvador merasakan manfaat langsung dari kebijakan keras ini. Dunia internasional terus mempertanyakan biaya moral, hukum, dan demokratis yang harus dibayar untuk mencapainya. Kebijakan keamanan ekstrim yang dijalankan oleh Presiden Nayib Bukele termasuk operasi militer besar-besaran terhadap geng kriminal dan pembangunan penjara sekot telah menghasilkan dampak besar bagi El Salvador, baik dalam aspek positif maupun negatif. Kebijakan ini secara signifikan menurunkan angka kejahatan, terutama pembunuhan dan pemerasan, yang selama bertahun-tahun menjadikan El Salvador sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia. Data resmi pemerintah menyatakan bahwa tingkat pembunuhan menurun hingga ke titik terendah dalam sejarah modern El Salvador. Hal ini menciptakan rasa aman baru bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang dulunya dikendalikan oleh geng. Banyak warga kini dapat menjalankan bisnis, bepergian, dan menjalani kehidupan sehari-hari tanpa takut akan kekerasan atau intimidasi. Stabilitas ini juga menarik perhatian internasional, termasuk dari investor dan wisatawan, serta memunculkan minat dari negara lain yang tengah bergulat dengan kejahatan terorganisir. Bukele pun memanfaatkan keberhasilan ini sebagai legitimasi politik untuk memperkuat kekuasaannya, dan secara politik ia sangat sukses. Tingkat kepuasan publiknya tetap tinggi, dan ia berhasil memenangkan pemilu kembali pada 2024. Namun di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Lebih dari 70.000 orang telah ditangkap di bawah keadaan darurat, banyak di antaranya tanpa bukti kuat atau proses hukum yang adil. Ribuan orang masih ditahan tanpa diadili, dan laporan kredibel menunjukkan terjadinya penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan kematian dalam tahanan. Sistem peradilan menjadi lumpuh akibat volume kasus yang sangat besar, dan banyak pengacara serta keluarga korban kehilangan akses terhadap informasi. Selain itu, pendekatan represif ini telah memperkuat sentralisasi kekuasaan di tangan presiden dengan melemahnya peran lembaga legislatif dan yudikatif. Demokrasi El Salvador dinilai mengalami kemunduran drastis oleh komunitas internasional. Model keamanan total yang diadopsi Bukele cenderung mengorbankan kebebasan sipil, transparansi hukum, dan keseimbangan kekuasaan. Secara jangka pendek, kebijakan ini efektif dalam menciptakan ketertiban dan keamanan serta memberikan efek kejut terhadap jaringan geng. Namun dalam jangka panjang, keberlanjutan keberhasilan ini akan sangat tergantung pada apakah El Salvador mampu mengganti kekerasan geng dengan kebijakan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan reformasi struktural, terutama dalam pendidikan, ekonomi, dan sistem hukum.
Tanpa reformasi tersebut, penindasan semata berisiko menciptakan radikalisasi baru, pelanggaran HAM sistematik, dan kerapuhan demokrasi. Bukele telah menciptakan model baru yang efektif secara teknis, tetapi secara etis dan demokratis masih diperdebatkan secara luas.